Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kemarin? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas sesuatu. Bahas. Nah, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum penonton. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan teman-teman di rumah pada sehat ya. Amin. Jangan sehat. Pada sehat. Mudah-mudahan juga imannya juga terjaga. Iman. Amin. Hari ini kita akan membahas salah satu keresahan, sebenarnya juga keresahan dalam Islam. Ada apa Itu perkara sholat. Kan banyak kita sebagai Gen Z, banyak teman-teman kita di luar sana yang dia juga muslim sebenarnya, tapi mungkin karena sibuk, dia mungkin sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk nongkrong mungkin, jadi kewajibannya itu terbakar. Padahal itu kan fardu ain. Itu kita akan, makanya hari ini kita membahas tentang sholat, bagaimana menjaga sholat lima waktu. Siap. Untuk siapa? Insyaallah. Sekarang kita ngobrol. Oke, yang pertama, ini kita bahas langsung aja ya. Kenapa sih sholat itu jadi wajib? Kenapa sholat itu bisa masuk rukun Islam yang kedua? Itu bukan masuk. Jadi Bang Faras ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya sholat itu adalah termasuk rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat kalimat tauhid yang sakral gitu, maka rukun Islam yang kedua adalah sholat. Gitu. Rasulullah SAW juga bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi bahwasanya sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Seperti iman. Bukan. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mengokohkan tiang agama ini. Waman tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin, maka dia seakan-akan merobohkan tiang agamanya. Agamanya Allah. Iya. Jadi kalau misalkan kita punya amal banyak, ya, tapi kita nggak sholat, itu ibaratnya itu kita punya rumah nih, isinya bagus, isinya barang-barang mewah, akan tetapi tiangnya itu nggak kokoh. Ketika kita tinggalin tiang itu roboh, kira-kira yang bawahnya itu pada ambruk, pada kena tumpukan ambruk. Maka itu ibaratnya kalau orang tidak melaksanakan yang utama itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab dari kiamat yaitu sholat. Itu itu adalah pernyataan penting bahwasanya sholat itu adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan, apalagi yang terlebih yang lima waktu nih. Lima waktu dia subuh, zuhur, asar, dan isya. Gitu. Kenapa lima waktu? Kenapa lima waktu? Nah, ini bermula dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika beliau itu melakukan perjalanan yang di luar nurul ya, di luar nalar. Yang ini hanya bisa diterima dengan keimanan semata gitu. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah perintah sholat lima waktu pertama kali diterima oleh beliau. Ketika Nabi Muhammad itu menghadap Allah, di situ Nabi Muhammad mengatakan yang sering kita baca di tahiyyatul at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala semua yang ada di bumi ini milik Engkau ya Allah. Inilah Itu awalnya ya, ucapan. ya, itu kemudian Allah membalas. Maka betul, salat itu adalah sebagaimana kita tahu bahwasanya salat itu adalah bahasa kita dialog dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan itu, Allah membalas ucapannya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan terlimpah kepada engkau, wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi Muhammad, apa balasan beliau? Beliau nggak lupain kita sebagai umatnya. Dia langsung mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan juga tercurah kepada kami dan juga kepada orang-orang saleh. Jadi Nabi Muhammad tuh ketika Isra Mi'raj itu doain kita semua dan juga para orang-orang saleh. Nabi Muhammad itu nggak egois. Betul. Padahal nggak mikirin umat sama. Disitulah cinta Nabi Muhammad. Jadi itu awal perintah sholat lima waktu itu setelah itu. Bahkan Bang Faras juga mungkin tahu ceritanya dari awal, dari 50 waktu turun sampai 5 waktu. Itu perjuangan beliau demi meringankan kita sebagai umat.
Tadi kan tips yang khusyuk. Sekarang seperti yang di awal tadi saya sampaikan, Iya. Gen Z kita ya, Kita Gen Z. kita Gen Z ya. Kalau nanti milenial nggak? Kan ini generasi kolonial. Oh, boleh. Makanya ini sukanya bapak-bapak. Oh gitu. Kayak gimana sih kalau mau tuh boleh kasih tahu lah. Contohnya gini, tentang apa yang lucu? Nggak tahu tuh. Mungkin. Lanjut. Masa itu dianggap aja nggak ada. Iya, udah. Dianggap ada ya. Dianggap nggak ada. Terus gimana tuh? Tadi di awal tadi yang saya sampaikan, kita kan mungkin sibuk kuliah, Ya. sibuk kerja, sibuk nongkrong mungkin, atau sibuk-sibuk yang lain, banyak kegiatan lah. Nah, akhirnya apa? Terkorbanlah sholat, terbengkalai lah sholat itu. Akhirnya kita nggak perhatiin sholat ini. Iya. Nah itu apalagi di zaman sekarang yang banyak godaannya, televisi, banyak godaan di dunia ini, makin banyak godaan, makin sini makin banyak. Nah itu tipsnya gimana? Biar kita tuh tetap istiqomah, kita tuh tetap menjadikan sholat kita tuh sebagai prioritas utama. Itu. Yang pertama kita harus prioritasin. Iya. Maksudnya sholat itu adalah prioritas utama dalam hidup kita gitu. Kita harus yakin bahwasanya sholat itu bisa merubah kehidupan kita. Maka ketika kita itu memulai untuk memperbaiki sholat kita, maka disitulah kita juga memulai memperbaiki kualitas hidup kita gitu. Jadi kayak kita dimulai sholat, mulai memperbaiki sholat, maka disitulah kualitas hidup kita akan berubah gitu. Nah terus gimana misalkan kayak para pekerja gitu kan ya Bang Faras ya, kalau misalnya kita ngeliat ojol misalnya, Iya. Grab gitu Iya. kan, Maxim dan sebagainya, Gojek, ketika di perjalanan misalkan ajan, sedangkan Iya. dia masih nganter penumpang itu jauh, itu gimana tuh? Apa dia harus berhenti sholat dulu atau gimana? Nah, ya, itu mungkin rusuh buat mereka, nggak sholat di waktu yang tepat. Rusuh banget sih. Terus satu kayak keringanan gitu. Sebenarnya kan as-sholatu ala waktiha itu nggak mesti emang di harus waktu, cuman afdol di awal waktu gitu. Sedangkan sholat waktu misalkan kayak zuhur itu kan dari tergelinciran matahari sampai asar gitu, itu waktunya sholat zuhur. Jadi kalau emang ojol dia mau sholat jam 2 nggak apa-apa gitu. Kalau emang dia ada pekerjaan sama kayak orang pekerja juga misalnya nih, jam keluarnya itu baru jam 2 gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau emang dia mau sholat jam 2 gitu, yang penting dia mesti sholat sebisa mungkin jamaah gitu kan, walaupun jam 2. Tapi emang afdolnya awal waktu seperti itu. Nah, jadi ya itulah kita prioritasin sholat, terus kemudian ya cari lingkungan yang baik, ini sih pentingnya. Kalau kita punya teman-teman yang emang ketika sholat 5 waktu itu dia berhenti dulu ke masjid, ngajak kita sholat, nah, itu kita pasti akan dibawa gitu kan. Tapi beda kalau kita misalkan sama orang yang emang jarang sholat dan sebagainya gitu ya, maka malah kita kalau mau sholat tuh kayak ya dia pada jalan nih semua rame-rame nih, kita berhenti dulu doang, kita sendiri gitu, atau kita berdua kayak ya, maka itu emang lingkungan tuh ngaruh banget teman-teman, bahkan terhadap apapun kayak ngaruh banget untuk kepribadian kita dan sebagainya gitu. Ya, tapi kan ada lingkungannya, Ustaz. Iya. Kita misalkan kita kerja di suatu tempat, yang mana di tempat itu ya lingkungannya mungkin ada yang muslim, atau mungkin ada yang sholatnya bahkan nggak sholat gitu ya. Iya, iya. Susah biar istiqomah. Sekarang kita ada sosial media gitu. Kita bisa manfaatin sosial media gitu, kita itu sebagai reminder lah biasanya, sebagai kita tontonan yang positif gitu. Jadi kalau emang kita udah punya prinsip, udah punya jati diri lah gitu, hal-hal itu nggak bakal mengganggu kita gitu. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Kitanya aja yang nyari alasan. Kita sering lihat orang-orang yang sakit aja ya, Iya. bahkan ada di tengah laut tuh sholat ya. Gitu kan. Jadi emang nggak ada alasan buat sholat sebetulnya. Terakhir Ustaz, pesan buat teman-teman di rumah biar kita semua bisa menjaga sholat kita. Seburuk apapun kita ya teman-teman, sekotor apapun kita, jangan pernah tinggalin sholat. Paling enggak kalau emang kita nggak bisa bersih banget, jangan sampai kotor banget. Gitu. Ya, yang penting sholat jangan sampai kita tinggalin. Kenapa? Karena sholat itulah, dengan sholat itulah, insya Allah perbuatan-perbuatan buruk kita itu nanti akan bisa selesai, akan bisa berhenti. Dengan sholat itu tergantung sebagaimana kesungguhan kita, tergantung gimana Allah menakdirkan kepada kita. Intinya jangan putus asa, lantak nanti rahmatullah, jangan putus asa.
malas ada yang apalagi masih muda kayak kita dong malas ya, maksudnya ya masih gampang bahas ombang-ambing oleh dunia gitu kan. Kita ngomong di sini juga bukan berarti kita ini hebat dan sebagainya. Itu juga anak muda biasa, manusia biasa yang memang nggak pernah dari salah. Teman-teman di rumah tadi sholat subuhnya gimana? Jam 11. Jam 11. Yaudah. Oh ini baik sudah ya. Ustaz, makasih banyak Ustaz ya. Siap, Sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah. Mencerahkan kita semua. Mencerahkan kita semua. Ada yang mau nanya mungkin teman-teman? Ayo silakan. Silakan. Dia mau nanya. Awak. Mau nanya dong Ustaz. Nanya apa tuh? Silakan. Ustaz, kan kita sering tuh lihat di medsos ya banyak anak muda yang update status lagi sholat atau ikut kajian. Menurut Ustaz mereka beneran niat ibadah atau cuma pengen dilihat aja sih Ustaz? Oh gitu. Gini. Yang sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kayak gitu tuh yang salah tuh siapa sih? Yang salah tuh kita sebetulnya. Selalu menilai orang lain. Masya Allah benar-benar. Kena nih kena. Asik kalau Kita nggak pernah tahu niat dia itu seperti apa, gitu. Karena emang kita bisa ngubek hati dia gitu kan, niatnya apa kita nggak pernah tahu. Walaupun emang kelihatannya itu kayak orang sombong, kayak orang ria, tapi kita nggak bisa mastiin gitu kan. Bahkan husnuzon itu selalu diutama. Husnuzon, prasangka baik itu walaupun kita salah dapat pahala. Tapi kalau suudzon walaupun kita benar kita dapat dosa. Maka emang husnuzon itu luar biasa kepada hamba Allah, juga kepada Allah SWT. Ini juga jadi ingat bahwa kita itu cuma bisa melihat nggak bisa melihat yang ada di dalam hati. Kalau kita suudzon itu capek hati. Kan dulu kalau nggak salah ada sahabat ya, di dalam peperangan itu. Di lawan perangnya itu udah ngucapin la ilaha illallah. Saya lupa nama sahabatnya. Cuman karena sahabatnya nggak percaya kalau dia itu itu la ilaha illallahnya tuh karena takut aja gitu. Iya. Takut aja gitu. Toh, Rasul marah. Kalau aku nggak percaya gitu, belek aja itu. Iya. Sampai begitu ya. Itu. Maka itu sebenarnya jawabannya udah ini banget gitu kan. Astagfirullah. Biarinlah orang gitu, kita itu cukup memperbaiki diri kita aja, nggak usah terlalu orang lain kayak gimana gitu kan. Tidak saja Ustaz. Ya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini dapat bermanfaat bagi saya, bagi Ustaz, dan kita semuanya yang menonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Sahibul Bait Sahibul Bait. juga nih. Mudah-mudahan Mas Pratama mendapatkan ya, keberkahan lah. Ya. Amin. Jadi Ya. Habis ini teduh nih, mau hujan nih. Itu berkah buat. Ya, jadi. baik Ustaz, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.